Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Thalhah bin Ubaidillah Al-Quraisy At-Taimi radhiyallahu anhu atau yang akrab disapa dengan Abu Muhammad merupakan pahlawan Islam. Sahabat yang mulia ini merupakan tokoh yang sangat berpengaruh bagi umat Islam karena ia terkenal atas peran dan jasanya dalam berbagai perluasan wilayah Islam dan juga keberaniannya dalam melindungi Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Sosok yang pemberani dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesetiaannya kepada Rasulullah membuatnya rela mengorbankan seluruh jiwanya untuk menjadi perisai Rasulullah SAW. Dalam beberapa riwayat hadis, Rasulullah mengabarkan langsung bahwa Thalhah radhiyallahu anhu akan mati syahid. Mengetahui dirinya akan mati syahid, Thalhah radhiyallahu anhu senantiasa mencarinya di setiap medan pertempuran. Lantas, bagaimanakah kisah dari sahabat yang mulia ini, Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, sang perisai Rasulullah, seorang yang syahid yang ketika hidup dan menapakkan kaki di dunia sudah mengetahui bahwa dirinya kelak akan masuk surga. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dibesarkan di Mekah. Ayahnya bernama Ubaidillah merupakan seorang terkemuka dan berkedudukan tinggi di Mekah. Ibunya bernama Asy'abah binti Abdullah dan kakek dari pihak ibunya adalah Wahab bin Abdullah, yang mana mereka adalah tokoh ternama yang dikenal suka memberi dan dermawan. Di bawah asuhan ayah dan ibunya itulah Thalhah radhiyallahu anhu dibesarkan. Dari kedua orang tuanya pula beliau radhiyallahu anhu banyak belajar bagaimana menjalani kehidupan yang berakhlak mulia serta menunjukkan sifat terpuji. Ketika dewasa, beliau radhiyallahu anhu menikahi Hamnah binti Jahsy, saudari Ummul Mukminin Zainab radhiyallahu anha. Setelah tumbuh menjadi pemuda yang kuat, Thalhah radhiyallahu anhu merasa kota Mekah terlalu sempit. Maka beliau radhiyallahu anhu memutuskan untuk berniaga. Dari sinilah banyak orang-orang di pasar negeri Busra dan Syam mengenalnya. Beliau radhiyallahu anhu dikenal sebagai pedagang yang bersikap jujur dan berperangai lembut. Kisah keislamannya bermula ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, dan Abu Bakar beriman kepada beliau SAW. Ketika mendengar seruan kebenaran itu, Thalhah radhiyallahu anhu tidak bimbang ataupun ragu. Bahkan ia langsung menyambutnya. Dengan penuh keyakinan, ia tahu bahwa Nabi SAW adalah orang yang jujur dan terpercaya, tanpa seorang pun membantahnya. Sedangkan Abu Bakar dikenal luas sebagai pedagang jujur yang tidak mungkin bersepakat dengan sang Nabi dalam kesesatan. Begitu mendengar dakwah Islam, Thalhah radhiyallahu anhu bergegas keluar rumah dengan diiringi detak jantung yang berdebar hebat. Hatinya dipenuhi rasa rindu untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, dan ia pun dengan lantang menyerukan 2 kalimat syahadat. Saat itu Thalhah radhiyallahu anhu termasuk 8 sahabat yang pertama-tama masuk Islam, dan ia termasuk 10 sahabat yang diberi jaminan surga. Meski tergolong orang terpandang di kalangan kaumnya serta memiliki kekayaan yang berlimpah, Thalhah radhiyallahu anhu tidak terbebas dari berbagai siksaan kaum kafir Quraisy. Hanya saja dengan cepat Allah mengangkat cobaan serta ujian keimanan yang dialaminya itu. Ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, ia bersama muhajirin lainnya turut mendapatkan nikmat dari Allah dengan menemani Rasulullah. Mereka pun menjauh dari pantauan dan siksaan orang-orang musyrik di Mekah. Suatu hari, ketika Rasulullah sedang berada di atas Bukit Hiro bersama beberapa sahabat, antara lain Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awam, dan juga Sa'ad bin Abu Waqqas. Kemudian bukit itu berguncang. Maka beliau berseru, "Tenanglah wahai Hiro, karena yang berdiri di atasmu adalah seorang nabi, asy-Siddiq, dan para syahid." Hadis riwayat Muslim. Setelah mengetahui dirinya akan mati syahid melalui kabar yang didengar langsung dari Nabi, Thalhah radhiyallahu anhu selalu mencarinya di setiap medan pertempuran. Ia juga tidak pernah absen dalam peperangan bersama beliau SAW, kecuali perang Badar, karena saat itu ia sedang berniaga ke Syam. Ketika perang Uhud, Thalhah radhiyallahu anhu ikut berperang demi mencari mati syahid sebagaimana yang dikabarkan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui, pada perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan akibat terjadinya kesalahan fatal dari pasukan pemanah,
yang membawa kerugian untuk pasukan muslim dan hampir membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya, kaum muslimin unggul atas pasukan kaum musyrikin dengan strategi perang yang tidak lebih mengagumkan daripada yang diterapkan di Perang Badar. Kesalahan ini berawal dari pasukan pemanah yang melihat kaum muslimin lainnya sibuk mengambil harta rampasan perang. Maka perasaan cinta dunia pun mendominasi diri. Sebagian mereka berseru kepada sebagian yang lain, harta rampasan perang, kita sudah menang, apalagi yang kalian tunggu? Adapun pemimpin pasukan ini, Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, berusaha mengingatkan mereka akan perintah Rasulullah. Apakah kalian lupa terhadap perintah Rasulullah? Akan tetapi, mayoritasnya tidak menghiraukan peringatan itu seraya menegaskan, demi Allah, kami akan mendatangi mereka hingga mendapat bagian dari harta rampasan perang. Kemudian 40 prajurit pemanah meninggalkan posisi jaga masing-masing di atas bukit, menyusul sekelompok prajurit di bawahnya yang sedang mengumpulkan harta rampasan perang. Demikianlah sehingga barisan pertahanan kaum muslimin menjadi kosong. Tidak ada yang tersisa dari mereka, kecuali Abdullah dan 9 orang lainnya. Khalid bin Walid, salah seorang panglima kaum musyrikin saat itu, tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Dengan cepat dia memutar haluan pasukannya hingga sampai di barisan pertahanan tersebut, hingga akhirnya menyerang kaum muslimin dari belakang, dan pasukan musyrikin yang sudah berpencar dengan sigap berbalik arah menyerang kaum muslimin dari depan setelah Khalid bin Walid berteriak untuk kembali menyerang kaum muslimin. Pada saat itu pasukan muslimin terkepung, mereka berada di antara dua pasukan besar yang berlawanan arah di medan pertempuran ini. Dalam kondisi terjepit saat itu, Rasulullah berseru, "Kemarilah, aku adalah Rasulullah." Kaum musyrikin yang mendengar dan mengenali suara beliau segera mendekat dan menyerang. Rasulullah terus dijadikan sasaran meskipun dilindungi beberapa muslim. Saat itulah terjadi pertarungan sengit antara 9 sahabat dengan orang-orang kafir Quraisy. Jabir bin Abdullah menceritakan, saat kaum muslimin dipukul mundur pada perang Uhud, Rasulullah berada di suatu tempat bersama 12 sahabat, di antaranya Tolha. Kaum musyrikin mengincar beliau, lalu beliau bertanya, siapa yang bersedia menghalang mereka? Tolha pun menjawab, aku. Namun, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi, tetaplah di tempatmu. Lalu, seorang laki-laki menyahut, aku. Beliau meresponnya, ya, kamu. Laki-laki itu pun maju dan bertempur hingga wafat. Kemudian Rasulullah menoleh. Ternyata di situ banyak orang kafir yang mendekat. Lalu beliau kembali bertanya, siapa yang bersedia menghadang mereka? Tolha kembali menjawab, aku. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi, tetaplah di tempatmu. Seorang laki-laki Ansor menyahut, aku. Beliau merespon, ya, kamu. Laki-laki itu pun maju dan bertempur hingga wafat. Hal demikian terus terjadi sampai tersisa bersama Rasulullah hanyalah Tolha. Akhirnya, Tolha radhiyallahu anhu diizinkan bertempur sebagaimana 11 sahabat Ansor hingga jari-jarinya terputus. Lalu ia berucap, aduh. Rasulullah bersabda, seandainya kamu mengucapkan bismillah, niscaya kamu akan melihat pembangunan sebuah rumah di surga untukmu, sedangkan kamu masih hidup di dunia. Hadis riwayat Ahmad. Dalam perang tersebut, Tolha mendapat banyak luka, terhitung ada 39 atau 35 titik di sekujur tubuhnya, tidak termasuk jari telunjuk dan jari tengah yang putus. Pada saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin melihat seorang syahid yang berjalan di muka bumi, maka lihatlah Tolha, putra Ubaidillah. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. Tolha radhiyallahu anhu dikenal dengan adabnya yang mulia, dan keluhuran adab Tolha terlihat jelas saat Rasulullah terpaksa mundur dari perang Uhud. Ibnu Ishaq bercerita, Rasulullah segera merapat ke sebuah batu di bukit Uhud, kemudian beliau menaikinya. Ketika itu, kondisi beliau sudah tua dan amat lemah, dan terlihat beliau memakai 2 lapis baju perang. Melihat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menaiki batu tersebut, Tolha bergegas membungkuk sebagai tumpuan beliau naik ke atasnya. Salah satu kakinya patah saat melindungi Rasulullah, sehingga jalannya pincang. Tetapi saat membopong Rasulullah, dia tetap berupaya berjalan tegak guna menjaga adab di hadapan sang Nabi, serta demi menjaga perasaan beliau agar tidak sungkan terhadapnya. Dan upaya keras itu membuat kakinya yang pincang itu tegak lagi, bahkan pulih seperti sedia kala. Selain itu, dikisahkan Tolha radhiyallahu anhu juga dikenal sebagai seorang yang gemar berinfak di jalan Allah. Qubaisah meriwayatkan penuturan dari Jabir bin Abdullah. Ia berkata, aku pernah menemani Tolha, dan aku tidak pernah melihat seseorang yang memberi begitu banyak harta tanpa diminta selain dia. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri bahwa Tolha bin Ubaidillah menjual tanah miliknya seharga 700.000. Sepanjang malam, ia tidak bisa tertidur disebabkan keberadaan harta itu di rumahnya.
maka keesokan paginya ia membagi-bagikan semuanya. Pada saat kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan terjadi perselisihan yang menyebabkan terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Tolha radhiyallahu anhu sempat mengabaikan hak Utsman radhiyallahu anhu dan mengabaikannya karena kekhilafan dan keinginan kuat untuk mempersatukan umat sesuai dengan ijtihadnya. Sikap itu berubah ketika ia merenungi pembunuhan sang khalifah, sehingga ia menyesal karena tidak membelanya. Lalu, Tolha berangkat keluar dari kota Mekah untuk mencari para pembunuh Utsman. Ternyata, keberangkatan untuk mencari keadilan itu berubah menjadi Perang Jamal. Sejarah mencatat, Tolha dan Az-Zubair menghindar dari Perang Jamal. Mereka tidak ikut serta karena melihat Ammar bin Yasir berada di kubu Ali bin Abu Thalib. Lalu keduanya teringat sabda Nabi SAW, "Kamu akan dibunuh oleh kelompok orang-orang yang melampaui batas." Hadis riwayat Muslim. Pada awalnya, Tolha berada di kubu Muawiyah yang berseberangan dengan kubu Ammar. Akan tetapi mereka takut untuk ikut serta dalam perang. Ali bin Abu Thalib berkata pada Az-Zubair, "Wahai Az-Zubair, aku ingin bertanya atas nama Allah. Bukankah engkau mendengar Rasulullah bersabda, kamu akan memeranginya dalam keadaan zalim?" Az-Zubair pun menjawab, "Ya, sekarang aku ingat akan sabda beliau itu." Maka Zubair pun bergegas pergi dari situ. Tolha dan Zubair pun pergi meninggalkan dua golongan kaum muslimin yang sedang bertikai itu. Namun, Tolha dan Az-Zubair terbunuh ketika berusaha meninggalkan daerah pertempuran. Tolha terbunuh karena dipanah oleh Marwan bin Al-Hakam. Di antara riwayat yang dimaksud berasal dari Qais bin Ubadah, bahwa dia menyatakan, "Aku melihat Marwan saat itu, sedang memanah Tolha dan tepat mengenai lututnya. Tolha terus merintih hingga meninggal dunia. Saat mendapati jasad Tolha, Ali bin Abu Thalib turun dari tunggangannya. Ia menghapus debu dari wajah dan jenggot Tolha. Setelah itu, ia mendoakan rahmat untuk Tolha dan berkata, 'Seandainya aku mati 20 tahun sebelum peristiwa ini.'" Sahabat Muslim, demikianlah kisah dari sahabat yang mulia ini, yaitu Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, sang perisai Rasulullah SAW dalam perang Uhud, dan merupakan seorang yang syahid yang berjalan di muka bumi. Sungguh, kisah yang luar biasa dalam membela kebenaran dan keberaniannya yang berjuang paling depan dengan seluruh tenaga untuk menghadang musuh demi melindungi Rasulullah SAW. Masya Allah, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.